Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali pagi ini kita boleh sama-sama kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus beri kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Nah, meskipun saat ini situasinya masih tetap sama, adik-adik beribadah di rumah, tapi nggak apa-apa ya. Biarlah semuanya itu tidak membuat kita letih, lesu di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus hadir di setiap kita semua. Nah, adik-adik, hari ini tuh kakak ditemani sama Lose Yurike. Tapi kok belum kelihatan ya? Apa terlambat ya? Lose? Aduh Lose, sorry. Saya tadi bangunnya kesiangan, makanya saya terlambat datangnya. Lain kali nggak boleh terlambat ya Lose ya. Karena kalau kita mau ibadah, kita harus siapkan diri kita dengan baik. Oke Lose? Oke Lose. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah siap untuk beribadah? Ayo kita ke sekolah minggu. Adik-adik, mari pada saat ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti ketika mengikuti ibadah, diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah dengan baik, mulai dari awal sampai selesai ibadah. Oke? Nah, sekarang untuk mempersiapkan diri kita, kakak mau ajak setiap kita untuk menyanyi satu pujian yang mengatakan, "Selamat pagi Yesus." Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Nah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami sudah siap Tuhan untuk beribadah, kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan nanti kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini untuk setiap kita manusia. Tapi kadangkala kita tidak bisa menjaga alam dengan baik. Alam menjadi rusak karena ulah manusia. Betul ya Lose ya? Betul sekali Lose. Nah, tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Juni tepatnya, itu ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, harusnya kita dapat menjaga lingkungan dengan baik. Dan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang juga telah mengasihi setiap kita. Ya, nah, Lose, ada sebuah lagu yang menceritakan bahwa kasih Allah itu lebih dalam, lebih lebar, bahkan lebih tinggi dari apapun juga. Wah, luar biasa ya Lose ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita sama-sama memuji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita mau memuji Tuhan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalam. Sekali lagi bertambah-tambah dalamnya, bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi terlebih dahulu satu lagu, yaitu Roh Kudus yang Baik.
Ya ampun, rusak sekali lingkungan kita. Loh, Matthew, ngapain kamu? Kok seru sekali kamu? Ini Udah nonton ya, makan jajan banyak. Lihat apa? Ini Paman, Matthew lagi lihat video tentang kerusakan lingkungan. Oh iya ya, bumi kita ini dan lingkungan sekitar kita tambah lama tambah rusak. Padahal Matthew, dulu Tuhan ketika menciptakan bumi kita ini sangat-sangat bagus. Tapi kok sekarang jadi begini, Paman? Iya Matthew, karena kita sebagai manusia kurang atau bahkan tidak menjaga dan merawat bumi kita ini dan lingkungan sekitar kita. Jadi tambah lama akan tambah rusak dan kita yang akan merasakan dampak dan akibatnya. Kita? Iya, kita. Kan kita manusia yang hidup di bumi ini. Ih, gak mau Paman. Nah, kalau nggak mau, makanya Matthew juga harus menjaga dan merawat lingkungan kita. Seperti ini nih. Kalau gitu, Matthew bisa, Paman. Nah, sebetulnya Matthew, bukan cuma Matthew aja yang bisa.
Semua anak-anak yang lain juga bisa, sampai orang yang lebih dewasa pun juga bisa, asalkan mau. Itu betul Matthew. Dan ingat, menjaga dan memelihara lingkungan kita itu adalah perintah daripada Tuhan di dalam kitab Kejadian. Masih ingat enggak ayo di sekolah minggu? Masih Paman. Nah makanya itu, mau nggak Matthew mentaati akan perintah Tuhan? Mau Paman. Mulai sekarang Matthew akan ambil makanan secukupnya. Kan sayang kalau nggak habis. Ih, kamu kan memang suka ngemil, bukan sayang. Nah, terus ini sampah-sampahnya, yo. Ya Paman. Sekarang Matthew lakukan. Nah, ya, gitu baru namanya anak Tuhan yang hebat. Loh, Matthew, Apa Paman? mau kemana kamu? Mau matikan lampu Paman. Kenapa dimatikan? Sudah malam. Loh, kan masih ada paman di sini. Kok sudah dimatikan lampunya? Kan jadi gelap. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang menjaga lingkungan. Nah, mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26 bagian B. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Satu lagi kita baca Kejadian pasal 1 ayat 28b. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, kalau kita baca sekilas, perhatikan dua ayat tersebut, kita akan temukan ada kata taklukkanlah dan berkuasalah. Nah, kalau kita baca, kita pikir-pikir, berarti Tuhan suruh kita menaklukkan, berkuasa, menguasai bumi. Apa itu berarti boleh sembarangan dirusak sesuka hati? Enggak. Kenapa? Kalau sebenarnya kita perhatikan, arti kata taklukkanlah dan berkuasalah di dua ayat itu, ayat 26 dan 28, sebenarnya punya arti mengelola dan menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Jadi bukan untuk merusak dan memanfaatkan sesuka hati, tetapi untuk mengelola dan menjaga ciptaan Tuhan. Kenapa bisa disimpulkan gitu? Karena kalau kita baca lagi, Kejadian pasal 2 ayat 15. Di situ firman Tuhan berkata dengan jelas pada kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi jelas di situ ada kata mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bukan untuk dikuasai, dirusak, dimanfaatkan sesukanya, tapi untuk diusahakan dan dipelihara. Nah, dan ini menjadi semakin jelas ayatnya di dalam firman Tuhan Mazmur 24 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Otomatis semua yang ada di bumi itu punyanya Tuhan, bukan punya kita. Jadi bukan untuk kita rusak, kita pakai sesukanya. Kita dipercayakan, disuruh ngurus, tanggung jawab kita sama Tuhan. Nah, saya kasih contoh yang paling gampang ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai 20. Itu ada kisah Tuhan memberikan aturan. Jadi Tuhan itu detail, Tuhan itu mengatur, bukan cuma di kitab Kejadian. Setelah itu terserah mau ngapain, selesai cipta biarin. Enggak. Tapi Tuhan memberikan aturan. Kalau kita baca Ulangan pasal 20, Tuhan kasih tahu, orang-orang Israel ada aturan dalam kamu menebang pohon. Kasusnya kalau misalnya dalam Kejadian perang atau kamu pengen kepung suatu kota. Ada pohon yang boleh ditebang, tapi ada yang tidak boleh ditebang. Nah, kasusnya begini, pohon yang boleh ditebang kalau kamu pengen kepung satu kota dalam peperangan, kondisi tidak damai, kamu boleh tebang pohon itu asalkan pohon itu adalah pohon yang tidak menghasilkan makanan.
Jadi misalnya pohon mangga, pohon apa lagi? Jambu mungkin, atau apa-apa yang bisa untuk jadi makanan buahnya itu tidak boleh dipotong. Yang boleh dipotong, yang boleh ditebang itu adalah yang tidak menghasilkan buah atau tidak bisa untuk dimakan. Itu yang boleh untuk dirikan pagar pengepungan. Nah, dari situ aja jelas detail. Kasusnya orang perang saja mau kepung satu kota untuk kepung satu daerah, pohon baru boleh ditebang dengan kriteria aturan seperti itu. Nah sekarang kondisi kita normal, damai semua, apalagi otomatis tidak boleh sembarang suka-suka saya mau saya tebang, saya yang buat, saya yang dirikan, saya yang atur, semuanya bukan, itu punyanya Tuhan. Kita tanggung jawab dengan baik. Nah bersyukurnya ternyata negara-negara juga menyadari hal ini, bahwa kelestarian lingkungan itu sangat-sangat penting. Sehingga kita sekarang peringati setiap tanggal 5 Juni itu setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pertamanya ini nih dimulai dicetuskan itu awalnya negara Jepang sama negara Senegal itu yang pertama kali sampaikan waktu mereka konferensi Stockholm di Swedia tanggal 5 sampai 16 Juni 1972. Jadi dari tahun 1972 mereka sudah pikirkan negara-negara dunia ini semuanya pada kena bencana, semuanya pada rusak lingkungannya, sehingga dibuatlah Hari Lingkungan Hidup Sedunia supaya masing-masing itu bisa tingkatkan kesadaran. Kita tinggal di bumi, kita perlu ambil tindakan yang positif untuk melindungi alam. Nah, secara sederhananya gimana? Sekarang kita tahu ada istilahnya 3R. Reduce, reuse, sama recycle. Reduce itu mengurangi, reuse penggunaan kembali, recycle itu mendaur ulang. Waduh, itu apa lagi? Contoh sehari-hari gampangnya, saya pikir kita semua bisa. Satu yang paling gampang. Mengurangi pemakaian tisu, mengurangi pemakaian kertas. Kenapa? Karena dua barang itu bahan baku dasarnya itu dari kayu. Sehingga otomatis kalau kita pakai sembarangan tisu suka-suka, kertas sembarangan, habis umpul-umpul kemudian lempar, itu kita secara tidak langsung ikut merusak alam. Pohon mau ditebang berapa banyak hanya untuk itu. Kemudian mematikan lampu, kipas angin, AC, komputer dan seterusnya, perangkat elektronik kalau tidak digunakan. Itu kita sudah ikut menghemat. Kemudian mematikan keran air jika tidak digunakan. Jadi jangan dibiarkan. Kadang ya kita sambil nyuci-nyuci airnya ngalir terus padahal belum waktunya nyucinya. Jadi itu juga tidak baik. Jangan lupa matikan keran airnya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Dan kalau kita yang sudah cukup dewasa, kalau misalnya belanja, bawalah tas belanja. Jadi jangan pakai kantong plastik terus. Karena apa? Kantong plastik itu kalau kita baca penelitiannya itu 500 tahun baru bisa terurai, baru bisa hancur. Jadi bayangkan kalau semua pakai plastik dengan sesukanya, tidak diatur dari sekarang, itu bumi kita bisa penuh dengan sampah-sampah plastik yang tidak hancur-hancur. 500 tahun baru hancur. Penuhlah, kacaulah dunia kita. Kemudian membawa botol air minum. Kalau dikit-dikit haus, jangan ambil sedikit buang, bawalah botol sendiri kalau lebih baik seperti itu. Kemudian kita bisa tanam pohon atau tanam tanaman lah kalau memang tempat kita tidak terlalu luas. Dan kalau yang kreatif, yang suka buat aktivitas, bisa mendaur ulang dari sesuatu yang sudah kamu pakai. Tempatnya mau diapain, silakan bisa diatur seperti dicontoh dalam video tadi itu di dalam drama. Kita bisa kreasi untuk daur ulang. Nah, dengan kita melakukan hal-hal seperti itu, menjaga lingkungan, sebenarnya kita sudah melakukannya sebagai bentuk kasih dan ketaatan kita sama Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan dan kita mau taat, sebagai bentuk mengasihi Tuhan saya pelihara. Kedua, itu demi kebaikan kita sendiri dan generasi ke depannya. Supaya setelah kita nggak ada, bumi tetap terawat dengan baik, mereka pun bisa hidup dengan baik. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan demi kebaikan kita sendiri, demi kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini boleh sama-sama belajar diingatkan lewat firman Tuhan. Biarlah tiap-tiap kami punya kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Seperti halnya Tuhan menyuruh Adam dan Hawa, manusia pertama, mengelola Taman Eden, biarlah kami pun sebagai manusia di mana Tuhan menempatkan kami, di lingkungan kami, di rumah kami bisa kelola daerah kami dengan baik. Kami sebagai anak-anak Tuhan ingin melakukannya sebagai bentuk kasih kami, taat kami kepada Tuhan, dan bentuk peduli kami terhadap generasi mendatang. Mohon Tuhan memberkati, menolong kami sekalian bisa menjadi pelaku firman yang baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan Dia menciptakan dunia yang begitu indah untuk kita tempati ini. Maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus menjaga dan merawat dunia yang telah Tuhan ciptakan untuk kita ini dengan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, tidak terasa juga ibadah kita pada hari ini sudah mau selesai loh adik-adik. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak kita mau menyanyi satu lagu lagi, yaitu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada hari ini Tuhan boleh memimpin, menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah melalui ibadah kami pada hari ini kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan biarlah firman Tuhan itu Tuhan bukan hanya kami dengarkan dan kami renungkan, tapi boleh kami lakukan setiap hari, terlebih khusus di dalam kami menjaga dan merawat setiap lingkungan atau alam yang Tuhan ciptakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tetap bersemangat, Jaga lingkungan, jaga kesehatan, bersama Yesus pasti bisa. Dadah!